Situasinya sekarang ini kelihatannya pollster atau lembaga-lembaga survei itu ada kesan ya menjadi seperti hama demokrasi gitulah. Waduh, wah menarik ini istilah Anda, hama demokrasi. Itu Ya, kayak buzzer dong. ini persepsi publik ya, setingkat di atas buzzer lah sekarang ini. Oh, Sebenarnya penyampaian hasil survei kepada publik itu tidak perlu mas sebenarnya. Tidak perlu untuk publik tuh, nggak ada gunanya buat publik, ya kan? Ya, harusnya hasil survei itu ya digunakan oleh tim pemenangan, oleh kandidat tertentu, partai tertentu itu untuk menyusun strategi bagaimana memenangkan pemilihan, mas. Jadi publikasi hasil survei itu menurut saya tidak berguna bagi banyak orang, bagi masyarakat ya. Itu hanya sebenarnya untuk menyenangkan orang yang membayar saja atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Senang sekali nih ketemu di hari Senin ya, awal pekan. Jadi dan udaranya juga cerah, mudah-mudahan juga secara hati Anda semua. Dan seperti biasa saya akan mengajak Anda mendiskusikan berbagai persoalan yang saya kira menarik dan penting untuk perkembangan bangsa, terutama demokrasi Indonesia. Dan Anda pasti sering sekali mengikuti konten-konten saya dan Bung Rocky Gerung yang selalu mengkritik lembaga survei gitu ya. Karena menurut kami lembaga survei itu sekarang sudah bukan lagi sebagai lembaga untuk jajak pendapat, untuk melihat bagaimana kecenderungan publik misalnya terhadap elektabilitas partai ataupun calon presiden gitu, tapi sudah jadi alat pemenangan. Tapi benar nggak sih apa yang kita omongin ini ya? Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang ini langsung dengan seorang senior pollster ya. Beliau ini pernah menjadi kalau nggak salah kepala divisi penelitiannya dari LP3IS. Ini kalau saya menyebut nama LP3IS ini lembaga, Anda pasti tahu lah seperti apa kualitas lembaga itu. Namanya Mas Agung Prihatna. Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam Mas Hersu, senang Iya, sekali. apa kabar? Anda masih seger banget ya, kelihatannya kita udah lama nggak ketemu, tapi kelihatannya semakin lebih muda dari dulu saya, 10 tahun lalu. Banyak senyum Mas Hersul. Oke, jadi gimana masih terus di soal ini lembaga penelitian seperti ini ya yang Anda geluti ya? Iya, saya sih sebagian aktivitas saya sekarang memang tidak menjadi pollster ya. Ya. Pollster itu hanya sebagian dari profesi saya sekarang. Oke. Saya mulai mencoba bergantung pada berubah atau shifting pada profesi yang lain, Mas, gitu kan. Karena kalau hanya menjadi pollster sekarang saya sebenarnya kehilangan kebanggaan menjadi pollster gitu. Oh, kenapa? Iya, karena ya situasinya sekarang ini kelihatannya pollster atau lembaga-lembaga survei itu ada kesan ya menjadi seperti hama demokrasi gitulah. Waduh, wah menarik ini istilah Anda, hama demokrasi. Itu kayak buzzer dong. Ini persepsi publik ya, setingkat di atas buzzer lah sekarang ini. Oh, setingkat di atas buzzer. Oke. Iya. Bayarannya beda sama buzzer. Itu kesan ya. Itu sebenarnya sesuatu yang tidak kami bayangkan dulu waktu kami di LP3IS tahun 9. Ya saya mulai menjadi melakukan public opinion survey itu tahun 96, Mas. Oke. Pada masa Orde Baru lah. Orde Baru ya, orang belum begitu ngeh ya dengan lembaga-lembaga survei waktu itu ya. Betul. Jadi maka pada waktu itu kalau kita melakukan survei itu seperti itu heroik sifatnya gitu kan, karena kita kucing-kucingan dengan pemerintah pada waktu itu ya. Karena ada larangan kita mengungkapkan public opinion pada waktu itu. Kalau kita melakukan survei itu ya harus kucing-kucingan. Jadi ada perjuangan menuju ke situ gitu kan. Iya, dan Anda mungkin waktu Orde Baru itu Anda posisinya sama dengan dokter gigi ya, gitu ya. Orang nggak berani buka mulut pada waktu itu ya. Iya.
Ya saya ingat betul itu waktu itu dengan teman-teman kalau kita melakukan survei itu kami harus apa namanya ya tidak akan bisa meminta izin kepada pemerintah setempat, gitu kan. Kita hanya sekedar mencoba bicara secara pribadi dengan ketua RT, lalu kita diizinkan masuk dan lebih banyak ditolaknya ketimbang diizinkan untuk bisa berbicara kepada publik. Ada perjuangan ya yang coba kita ada semangat heroisme pada waktu itu kalau kita berhasil mengumpulkan apa namanya pendapat 500 orang misalnya itu udah hebat banget pada waktu itu. Jadi pada masa reformasi misalnya kami tuh membayangkan bahwa public opinion survey ini atau public opinion polls itu bisa menjadi pilar kelima demokrasi menyusul media pada waktu itu. Kita bisa mengagregasi pendapat publik, lalu kemudian untuk menyampaikan apa sih yang diinginkan oleh publik. Tapi ya apa namanya belakangan ini kan kemudian berubah yang tidak kami bayangkan dulu. Ya sama. Dan saya kira media lebih duluan ya karena berubah semacam itu ya karena dikooptasi oleh kekuasaan. Dan dalam kasus artinya gini kan sebenarnya tugas media itu adalah dalam negara demokrasi ya mengontrol pemerintahan gitu ya. Menjadi hamba dari penguasa. Dan kaitannya dengan lembaga survei itu saya sering juga mengkritik ini kenapa teman-teman media itu setiap kali ada publikasi lembaga survei ya dia memberitakan begitu saja, tidak pernah mencoba memberikan perspektif pada publik. Ini loh track record dari lembaga survei itu sebelumnya seperti ini. Jadi kalau dia sekarang muncul seperti ini, Anda harus skeptis juga. Seperti kita, media juga selalu melihat skeptis setiap kali ada sebuah informasi. Gitu. Menurut saya begini juga, Mas. Jadi media mungkin juga tidak bisa apa namanya menangkap konteks itu, maksud saya. Jadi, karena sebagian besar lembaga survei juga hanya tertarik pada sesuatu yang sifatnya bombastis gitu ya. Karena juga ada terselip unsur-unsur promosi juga di dalamnya. Jadi juga dia mengambil aspek-aspek yang yang promotif dan angle. Kalau di media kita menyebutnya angle ya. Ya mungkin itu juga. Jadi media tidak punya waktu Mas untuk bisa menggali lebih jauh siapa lembaga survei ini, siapa orang-orang ini. Jadi apa yang disampaikan oleh poster itulah yang kemudian dituliskan oleh media. Jadi menurut saya tidak juga media yang keliru, tapi juga sebagian itu karena posternya juga yang memberikan informasi yang dangkal, yang banal, Mas. Ya, tadi Anda menyebut bahwa sekarang ini lembaga survei sudah jadi hama demokrasi seperti di atas kelasnya di atas sedikit buzzer gitu. Tapi supaya Anda kan orang penelitian, jadi harus datatif dong untuk menyampaikan alasan tidak sekedar opini saja. Mari kita bicara data-data mengapa Anda sampai pada kesimpulan semacam itu. Iya Mas, jadi misalnya gini ya, contoh ya, itu data survei sekarang ini itu lebih banyak digunakan untuk provokasi sebenarnya. Provokasi kepada publik maupun kepada elit politik. Contoh kecil sebenarnya kalau kita membaca misalnya sebulan terakhir ini ada hasil survei ya, itu kan lebih banyak misalnya, bukan lebih banyak, tapi selalu ada survei tentang partai politik misalnya ya. Nah, survei partai politik ini menurut saya itu tidak layak untuk disampaikan kepada publik sebenarnya. Karena sifat datanya itu adalah sangat indikatif, Mas. Karena metodologinya sebenarnya kalau melakukan survei terkait dengan partai politik itu tidak begitu cara, tidak dengan cara data agregat nasional dengan 1.200 sampel atau 2.000 atau 3.000 sampel. Karena pada kenyataannya pada saat pemilihan umum, publik atau pemilih itu datang ke TPS itu kan tidak memilih partai sebenarnya, tapi memilih orang. Dan 90% pemilih itu memilih orang ketimbang partai. Jadi kalau sekarang ini kemudian misalnya disampaikan misalnya hasil survei tentang partai politik, itu bias Mas sebenarnya. Tidak mengukur, itu tidak valid secara metodologis, itu nggak valid. Ya. Dulu beda ya. Dulu kalau
kalau dulu mungkin memang dalam sistem tertutup itu memilih Ya, partai, ya. Kalau sekarang kan betul. memilih orang, jadi nggak ada lagi nomor peci, nomor sepatu itu nggak ada lagi sekarang Nggak ya. ada lagi. Jadi kalau Hmm. jadi pertanyaan soal part sekarang ini cocok untuk uh, sistem yang umum pemilu proporsional tertutup. Hmm. Kalau proporsional terbuka itu nggak cocok, itu Hmm. tidak valid mengukur. Sehingga kemudian hasil survei itu sifatnya indikatif aja. Ibarat orang kalau nimbang cincin emas, mas gitu ya, dia nimbang di timbangan beras misalnya. Jadi ada angka yang keluar, tapi itu indikatif sifatnya, tidak mengukur apa yang sebenarnya gitu. Nah, lalu kemudian survei-survei semacam ini itu diumumkan kepada publik dan ditafsir-tafsirkan secara mendalam. Dan itu kan menurut saya tidak pantas lah ya. Menurut saya tidak pantas lah sebuah data atau informasi yang diragukan validitasnya, lalu kemudian ditafsir-tafsirkan secara mendalam. Itu kan ya orang itu akan menimbulkan perdebatan yang luas. Lalu pada akhirnya ketika orang tiba pada kesimpulan kayaknya nih kok hasilnya kok kayak begini ya, kok berbeda ya. Satu lembaga survei dengan lembaga survei yang lain kok berbeda. Yang ini dalam bulan yang sama misalnya, trennya kok yang partai yang ini tinggi di sini rendah dan seterusnya. Itu kan menimbulkan perdebatan, Mas. Ujung-ujungnya itu kan pada akhirnya kan menimbulkan keraguan publik terhadap eksistensi lembaga survei, eksistensi pollster. Dan akhirnya kan orang bebas membuat tafsiran bahwa rupanya kemungkinannya hasil survei ini dijadikan sebagai alat untuk provokasi, alat untuk intimidasi dan seterusnya. Kan begitu kira-kira. Ya, ya. Oke, tapi bisa nggak Anda tunjukkan faktanya misalnya gitu, data itu ternyata kemudian yang indikatif itu faktanya meleset gitu dibandingkan dengan realitas. Katakanlah survei sebelum pemilu dan kemudian dan hasilnya pemilu seperti apa gitu. Ada faktanya, Mbak. Ada pasti. Ini kuat faktanya. Jadi di pemilu 2019 di bulan Maret ada 3 lembaga survei yang mengumumkan hasil surveinya, Mas. Saya sebutkanlah kalau nggak harus saya sebutkan ya karena supaya valid ya, Mas ya. Jadi Kompas, kemudian Litbang Kompas, kemudian Carta Politika dan satu lagi namanya Vox Populi. Nah, dari hitungan-hitungan saya, hasil survei ketiga lembaga ini ketika dibandingkan dengan hasil resmi KPU itu keliru, itu meleset, Mas. Nah, sebenarnya meleset kan biasa kan, ada disebut namanya margin error. Iya, margin of error. Jadi kalau kita hitung rata-rata ya, deviasi dari ketiga lembaga ini itu secara rata-rata terhadap partai politik terutama yang memperoleh kursi di parlemen itu 3,6 deviasinya. 3,6% ya. Plus minus. Itu di luar ambang batas margin of error ya sebenarnya. Tentu, karena lembaga survei yang ketiga lembaga survei itu mengklaim margin of error-nya hanya 2%. Ya kan? Yang kalau kemudian deviasinya 3,6% itu kan keliru. Dan memang ini pasti keliru karena data yang disampaikan itu berasal dari wawancara 1.200, 2.000 orang. Data agregat nasional, bukan data per dapil. Gitu kan? Sehingga kemudian dengan metode seperti ini pasti meleset, Mas. Karena orang nggak memilih partai, orang memilih orang gitu. Orang memilih calon anggota legislatif. Jadi sementara sekarang ini nama caleg belum ditetapkan oleh KPU kan gitu ya. Pada saat itu sudah ditetapkan. Oh, yang itu yang dulu ya, itu sudah ditetapkan. Iya. Tetapi ini kan sebenarnya begini, Mas. Biasanya survei-survei seperti ini itu kan survei ikutan sebenarnya. Survei ikutan dari satu survei untuk kepentingan calon presiden. Gitu ya, Mas ya. Jadi misalnya nih, saya satu lembaga mendapatkan order dari salah satu calon presiden untuk melakukan survei. Dengan 2.000 sampel kan cukup ya, 3.000 sampel cukup. Lalu kemudian dia mengikutkan pertanyaan soal partai. Nah, kemudian hasil survei tentang calon presiden sudah diumumkan, lalu hasil survei tentang partai juga diumumkan. Seharusnya kan tidak. Ini jadi sebenarnya hasil survei partai itu hanya
separuhnya itu hanya ikutan. Jadi istilah saya itu kayak iseng aja Mas gitu. Iseng aja coba kita masukkan partai, kita lihat trennya seperti apa gitu kan. Nah, dengan seperti itulah kan kemudian data yang terkumpul itu kan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jadi survei semacam ini itu tidak layak untuk disampaikan kepada publik karena itu membingungkan, Mas. Toh terbukti bahwa itu meleset kan? Itu 3 lembaga yang sebulan sebelum pemilu ya, Mas ya. Oh, jadi yang ini yang cerita Anda yang sudah terjadi ini ya, artinya sudah Sudah terjadi dan terjadi. meleset, padahal waktu itu nama caleg juga sudah ada gitu ya? Sudah ada, tapi karena sifat surveinya memang bukan untuk partai politik, untuk elektabilitas partai politik, hanya untuk sekedar melihat tren saja gitu kan, yang menurut kami itu sifatnya indikatif, tetapi kemudian diumumkan kepada publik. Nah, lalu kemudian hasilnya kan kelihatan bahwa pasti meleset. Gitu kan. Oke, ya. Karena ini 1 bulan menjelang pemilihan, pemungutan suara ya Mas, bukan 2 bulan atau 3 bulan, tapi sebulan menjelang pemungutan suara. Dan itu meleset ya. Apalagi sekarang ya yang masih jauh dari pemilu dan kemudian caleg pun juga belum mereka juga belum tahu siapa caleg dari partai itu. Parah lagi sekarang ya. Jadi survei semacam ini harusnya tidak dipublikasi kepada publik karena itu akan membingungkan sebenarnya. Nah itulah ya kemudian kalau ada orang yang kemudian mencoba menginterpretasi bahwa oh ini hanya kemungkinan untuk provokasi, untuk apa namanya untuk menyampaikan atau men-spin opini, ya bisa itu tafsir yang kemudian bisa kelihatan karena memang orang bingung kan sekarang Mas. Coba dalam 1 bulan sekarang ini misalnya ada 3 lembaga survei yang mengumumkan hasil survei tentang partai politik, tetapi berbeda-beda hasilnya. Dan itu di satu sisi menimbulkan kebahagiaan buat partai yang lain, kesedihan buat partai yang lain melihat hasil. Jadi orang jadi bingung, yang mana yang benar sebenarnya gitu kan. Nah, padahal lembaga-lembaga yang melakukan itu kan adalah lembaga yang kredibel, Mas, menurut saya. Oke. Lembaga yang baik menurut saya gitu kan. Cuma memang ya saya memang saya tidak tahu apakah motifnya memang sengaja untuk melakukan hal seperti itu atau memang ketidaktahuan, saya tidak tahu gitu ya. Seharusnya survei semacam ini itu tidak dijadikan sebagai informasi yang disampaikan kepada publik. Oke, jadi tapi kan 2 persoalan selalu yang kita tuntut sekarang ini lembaga-lembaga survei itu harusnya kan mendeklar siapa yang membiayai survei itu dan mereka selalu menyatakan itu bahwa itu dibiayai oleh mereka sendiri dan padahal kita tahu dalam banyak kasus lembaga survei ini sebenarnya di-hire oleh katakanlah partai politik bahkan juga oleh kandidat-kandidat gitu. Ya, sebagian besar lembaga survei survei yang diumumkan pada publik itu sebagian besar adalah survei yang dilakukan atas biaya pihak ketiga. Itu saya harus menyatakan itu Mas karena realitanya seperti itu. Masyarakat memang tidak akan bisa pernah percaya bahwa itu ada dana-dana dari kantong sendiri itu mungkin ada tapi 1-2 survei ya. Tapi umumnya itu memang memakai dana ketiga. Tetapi persoalannya sebenarnya bukan itu Mas persoalannya. Sekarang ini problemnya itu bukan pada siapa yang membiayai. Bagi lembaga-lembaga yang kredibel gitu ya, pembiayaan itu tidak akan bisa mengurangi objektivitas dalam pengumpulan datanya, ya kan? Nah, sekarang itu shifting pada apa yang kita harus perhatikan itu adalah bagaimana mereka menginterpretasi data. Itulah sebenarnya celah yang menunjukkan kemana mereka berpihak, kemana mereka mengarahkan opini, kan begitu kira-kira. Jadi kalau misalnya ada satu lembaga survei mengatakan saya dibiayai oleh si A misalnya, tetapi kalau dia melakukannya, saya meyakini bahwa itu dilakukan secara baik, secara benar, secara metodologis. Mungkin lembaga-lembaga tertentu, terutama yang sudah punya track record yang panjang ya, mereka tidak akan mau
tidak akan mau ini Mas, tidak mau apa namanya merusak citranya dengan hanya bayaran seperti itu. Tetapi lihat bagaimana mereka memperlakukan data itu, bagaimana mereka menginterpretasi data itu. Disitulah sebenarnya letak Ya, ya. celah keberpihakan kan di situ gitu kan. Ya, padahal kan sebenarnya juga ada persoalan, misalnya kan kita tahu juga ada lembaga-lembaga yang mulai memang dia sudah menentukan karena dia dapat order, jadi dia sudah mau menentukan hasil survei nanti seperti ini. Jadi dimulai dari desain penelitiannya sendiri, samplingnya sendiri, penarikan samplingnya, dan sampai kesimpulan. Ada juga kan yang melakukan panel itu. Itu kalau lembaga-lembaga yang kecil-kecil ya, maksudnya yang baru-baru mungkin bisa di-drive seperti itu oleh donaturnya Mas. Tetapi lembaga-lembaga yang besar tidak menurut saya. Nah, ya, tapi spin ya, kalau dalam kita di spin gitu, diputar, atau kalau di media ambil angle-nya lah, ambil sudut pandang. Ya. Dia bermain pada angle ya. Pemberitaan atau angle penyampaian misalnya. Jadi ya contoh misalnya kalau sekarang ini dibuat misalnya survei tentang calon presiden, lalu dibuat pasangan-pasangan, gitu kan? Tapi pasangan-pasangan itu sebenarnya ada calon tertentu atau kandidat tertentu yang kalau dia menjadi cawapres misalnya, dipasangkan dengan capres tertentu, itu sebenarnya nilai elektabilitasnya jauh lebih tinggi. Tetapi sengaja tidak disampaikan, tidak dipasangkan itu, tetapi dipasangkan dengan seseorang, gitu kan? Yang kemudian bisa diklaim, oh ya kalau dengan berpasangan dengan orang ini itu tinggi sekali, gitu kan? Mengalahkan yang lain. Padahal lawannya kalau dipasangkan dengan orang yang lebih baik, itu mungkin akan mengalahkan pasangan ini, gitu kan? Jadi itu di situ kira-kira di situ juga apa namanya cara memperlakukan apa namanya data survei itu diinterpretasikan sehingga kemudian mereka tidak berbohong, tetapi mereka mengambil angle atau sudut pandang yang menguntungkan, gitu ya. Saya meyakini bahwa teman-teman pollster, terutama yang besar-besar, itu tidak berbohong, tidak akan melakukan kebohongan, misalnya merekayasa sampel, lalu merekayasa data, itu tidak Mas gitu. Bukan di situ sebenarnya. Celahnya bukan di situ, tetapi bagaimana mereka mencoba mengutak-atik apa namanya angle tadi, kalau istilah dalam media ya, angle-nya supaya nanti kalau data ini angle-nya pasti begini, kita sampaikan kepada publik, mudah-mudahan publik kan begitu. Contohnya misalnya mungkin ini ya, Anda koreksi kalau saya salah nanti ya. Misalnya begini, kalau yang disebut top of mind itu misalnya orang disuruh nyebutin aja siapa calon presiden di kepalanya gitu, dan itu bisa muncul 15 calon. Nanti ada satu orang yang sangat tinggi sekali, atau bahkan dengan 3 calon atau 4 calon dia lebih tinggi. Tapi ketika head to head, bisa jadi yang sebenarnya paling tinggi itu kalah dengan yang di peringkat berikutnya, kan gitu kan sebenarnya. Bisa terjadi Mas, bisa terjadi karena apa namanya pemilih orang tersebut itu misalnya itu tersebar pada orang-orang yang lain. Orang yang lain, tidak ngumpul pada dirinya. Ketika kemudian ada top of mind, gitu kan. Jadi publik menyebutkan banyak nama, gitu kan. Tetapi kalau buat head to head, bisa jadi kemudian ini menang, ini kalah, gitu. Ya. Oke, jadi bagaimana dong kita untuk supaya publik bisa memahami semacam ini, gitu? Awam kalau pemahaman awam menurut saya sulit mencari celahnya, Mas. Itu hanya bisa dibaca oleh kami para pollster sendiri, gitu kan. Kami bisa tahu, oh ini sebenarnya orang ini dibayar sama si A, ini dibayar sama si B. Kami tahu dengan model pertanyaan seperti ini, itu arahnya, oh kayaknya nih apa namanya uang ini berasal dari sini kan. Kami tahu meskipun tidak disampaikan kepada publik, kami tahu. Karena kami tahu bagaimana model pertanyaan, bagaimana pilihan-pilihan dan seterusnya. Itu intuisinya pollster tahu bahwa itu. Kalau masyarakat awam bisa tidak bisa mengetahui, Mas. Iya, bahaya dong. Padahal kan seperti Anda tadi katakan bahwa berharap sebenarnya harusnya kayak pollster ini, lembaga survei ini jadi pilar kelima demokrasi lah setelah pers gitu. Tapi kalau sekarang persnya juga kita nggak bisa terlalu berharap, kemudian lembaga survei juga nggak bisa berharap, bagaimana ada masyarakat seperti itu? Motif bisnisnya terlalu kental, Mas Heru. Terlalu ke depan, motif bisnis terlalu ke depan. Jadi menyimpan ketidakjujuran, kebenaran sebagian disimpan, gitu kan. Kejujuran cuma disimpan, gitu kan. Harusnya kalau mau jujur, betul-betul jujur ya lembaga survei betul-betul mencari A tokoh B kalau dipasangkan dengan ini paling bagus, yang itu harusnya seperti itu ya. Tetapi karena kemudian ada agenda untuk mengarahkan opini misalnya,
Ya, mereka membuat satu apa namanya pertanyaan atau interpretasi yang tidak menguntungkan orang yang membayar. Ya, ya, ya. Oke, kan kita paham dalam marketing politik yang begini-begini disebut namanya bandwagon effect ya. Itu ada faktor ikutan gitu ya. Artinya orang cenderung memilih sesuatu yang paling banyak dipilih orang. Jadi diharapkan sebenarnya dengan publikasi bahwa elektabilitas capres A atau elektabilitas partai A itu paling tinggi dan diharapkan nanti orang juga akan ikut-ikutan memilih itu. Kira-kira begitu tujuannya ya. Tapi itu pemahaman yang keliru, Mas Yarsu. Ada beberapa riset di UI misalnya di teman-teman komunikasi itu yang sekarang S3 ya, yang menyatakan sebenarnya hasil survei itu tidak mempengaruhi publik, Mas. Hasil survei tidak mempengaruhi publik. Tidak mempengaruhi opini publik. Dia iya betul. Gini Mas, ini menarik. Ini teori dasarnya sebenarnya adalah bahwa motivasi orang untuk memilih itu tidak ditentukan dengan aspek-aspek komunikasi. Itu teori dasar, Mas. Jadi kalau ada orang yang mencoba untuk men-spin opini dengan cara menyampaikan hasil survei, berharap bandwagon effect itu tidak ada, Mas. Kecil, sangat kecil. Ini penelitian terbaru ini ya? Ya. Penelitian sudah lama atau terbaru? Ini penelitian awalnya, Mas. Mas Yasu kan terpelajar di bidang komunikasi ya. Mungkin kenal namanya Paul Lazarsfeld, Mas. Paul Lazarsfeld yang punya teori two-step flow communication, itu akhirnya murtad dari ahli komunikasi menjadi ahli sosiologi, karena ketika tahun 48 melakukan riset, dia sangat 44 melakukan pada pemilihan presiden di Amerika, itu kecewa berat. Ternyata komunikasi massa itu tidak memiliki kaitan dengan preferensi orang untuk memilih. Preferensi orang itu sangat ditentukan oleh faktor-faktor sosiologis. Jadi bukan faktor komunikasi. Jadi kalau kemudian ada sebagian orang, terutama teman-teman pollster, yang bermimpi bahwa hasil surveinya itu bisa mengarahkan publik, itu sama sekali tidak ada kaitannya. Dan itu teman-teman di komunikasi UI yang ada serta S3 menyatakan bahwa tidak ada kaitan antara pengumuman kepada publik hasil survei terhadap preferensi orang untuk memilih calon tertentu. Anda ini jangan sering Anda sampaikan ke publik ya, karena bahaya. Nanti banyak politisi dan partai politik nggak mau lagi menyewa pollster untuk tujuan mempengaruhi pemilih opini voting behavior dan ini sebenarnya menjadi motif saya sekarang ini, menjadi obsesi saya untuk menyampaikan kepada publik sebenarnya bahwa termasuk misalnya ya, saya menghimbau para politisi itu stop atau berhenti menyewa buzzer. Karena buzzer itu tidak menambah atau mengurangi, tidak menambah elektabilitas calon tertentu, tidak juga mengurangi elektabilitas calon tertentu. Komunikasi itu, Mas, itu hanya mengkristalkan preferensi orang, tidak membentuk preferensi orang, Mas Heru. Ini memang ini agak mengecewakan bagi teman-teman komunikasi ya, tetapi teorinya begitu. Ini teori dasar, Mas. Justru ini teori awalnya begitu. Sampai seorang Paul Lazarsfeld, ahli komunikasi itu murtad menjadi sosiologis sekarang ini, karena dia kecewa betul bahwa ternyata teorinya keliru, Mas. Itu, jadi ini bukan teori terbaru, tapi teori awalnya begitu. Oke, kalau gitu, baiknya maunya Anda seperti apa nih? Idealnya, bukan maunya Anda. Idealnya seperti apa nih? Tetap saja kan pollster itu di dalam negara-negara demokrasi yang maju itu merupakan praktik yang sangat lazim dan sudah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah proses politik. Sebenarnya penyampaian hasil survei kepada publik itu tidak perlu, Mas, sebenarnya. Tidak perlu untuk publik, nggak ada gunanya buat publik, ya kan? Ya, harusnya hasil survei itu ya digunakan oleh tim pemenangan, oleh kandidat tertentu, partai tertentu, itu untuk menyusun
strategi bagaimana memenangkan pemilihan, Mas. Jadi publikasi hasil survei itu menurut saya tidak berguna bagi banyak orang, bagi masyarakat ya. Itu hanya sebenarnya untuk menyenangkan orang yang membayar saja atau partai yang menggunakan hasil survei itu saja menurut saya. Jadi ya maunya saya ya nggak usah lah ada penyampaian kepada publik, kecuali hal-hal terkait dengan public services, ya kan? Misalnya kebijakan publik memang penting itu ya, saya kira ya. Itu penting, Mas. Misalnya setuju nggak publik dengan IKN misalnya? Itu penting menurut saya sampaikan kepada publik, gitu kan? Disampaikan kepada Mas. Tetapi kalau misalnya partai A menang, si B cenderung menang, dan seterusnya pasangan ini menang, itu sebenarnya secara substansi itu nggak berguna buat publik. Padahal kita pasti tahu itu targetnya adalah tadi mempengaruhi opini publik, kan begitu ya? Dan itu keliru. Oh, oke. Itu akan mengecewakan kepada kalau pihak yang membayar survei hanya untuk mencoba mempengaruhi publik, itu sia-sia, Mas, menurut saya. Oke. Nah sekarang gini, mari kita bicara realitasnya di Indonesia ya. Saya kira untuk level untuk tertentu kalangan yang lebih melek literasi soal ini gitu ya, katakanlah kalangan akademisi sekarang sudah mulai paham gitu ya, bahkan cenderung skeptis setiap kali melihat hasil publikasi survei gitu ya, apakah itu terhadap capres atau terhadap partai politik. Nah, bagaimana realitasnya kalau sampai ke level bawah? Apalagi tadi Anda bicara soal ini kan terpaan komunikasi gitu yang sampai level bawah itu kan sebenarnya relatif tidak terkena ya, hanya mereka-mereka yang melek media saja yang terkena kan? Sangat Mas. Jadi teorinya gini Mas, ini latar sosial interaksi sosial, lalu kemudian historical pattern di sekitar di seseorang itu membentuk dua preferensi sebenarnya, yaitu orang-orang yang memilih karena dorongan namanya value orientation, sama orang yang terdorong oleh karena group loyalty. Itu biasanya kan begitu, Mas. Nah, orang-orang di Indonesia ini menurut hasil riset kami itu hanya sekitar 10% masyarakat kita itu yang preferensi politiknya itu terdorong oleh value orientation, Mas. Sebagian besar 90% itu terdorong oleh yang disebut sebagai group loyalty. Jadi kalau aspek-aspek komunikasi yang dibangun mengatakan bahwa ini A mendorong ini A baik, ini value-nya visi misinya begini, itu hanya bisa mempengaruhi 10%. 90% itu tidak terpengaruh oleh hal seperti ini. Itu boleh nggak disebut sebagai politik identitas sebenarnya? Itulah yang disebut politik identitas. Jadi sebenarnya politik identitas itu tidak dilarang, Mas. Kan itu. Di Amerika pun sebenarnya kan orang hitam kan cenderung preferensinya kan orang hitam juga kan. Iya. Yang tidak boleh itu kan dikampanyekan, lalu mengatakan pihak sana itu jelek karena begini, pihak kami lebih bagus. Itu yang keliru gitu kan. Karena dasar orang memilih itu kan sosiologis, Mas. Dasar orang memilih itu sosiologis, bukan karena value-nya orang, bukan karena itu, bukan sama sekali. Dan datanya memang menunjukkan bahwa itu faktor terpenting ya, orang itu menentukan pilihan. Jadi kalau orang kita mengolah data nih ya, kalau kita membuat survei yang benar ya Mas ya, itu kelihatan orang-orang yang value orientation minded itu hanya 10%. 90% itu tergantung grup loyalty. Itu teorinya begitu, Mas. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa politik identitas tidak boleh, bukan juga. Nggak boleh orang melarang misalnya ada misalnya orang Sumatera Barat misalnya cenderung memilih si A, orang Aceh memilih si B, orang Sulawesi Selatan, orang Jawa Timur, itu enggak, itu rasional, Mas, itu kan. Itu rasional menurut saya. Itu yang rasional ya. Dasar orang memilih itu sebenarnya. Iya. Kemudian menjelek-jelekkan orang kalau kemudian efeknya turun. Jadi orang kan persepsinya begini, Mas. Ini publik ini seperti ayam gitu kan. Itu ada terpaan informasi tertentu, misalnya dijelek-jelekkan si A, lalu kemudian pindah semua ke B.
dan sebaliknya. Enggak seperti itu. Iya. Publik itu adalah manusia yang punya interaksi sosial di lingkungan sekitarnya. Oke. Nah, Oke. Ya, mari balikin lagi ke kita ke lembaga survei ini tadi nanti terlalu banyak cerita agak orang makin lama-lama lembaga survei mulai wah berat ini kalau ditelanjangin semacam ini. Mari kita bicara soal lembaga survei itu idealnya seperti apa harusnya yang anda inginkan dan bagaimana sebenarnya praktek di negara-negara demokrasi yang lebih maju dengan lembaga survei ini. Kalau saya idealnya Mas ya, kalau untuk soal preferensi politik gitu kan, itu sebaiknya itu menjadi bahan buat bahan apa namanya peta jalan buat kandidat atau partai politik dan tidak usah diumumkan kepada publik lah kira-kira gitu kan. Biayanya lebih murah dong nanti, jadi komponen biaya publikasi nggak ada di situ. Kan sebagian sebenarnya itu publikasi di lembaga survei itu kan sebenarnya juga sifatnya promosi juga Mas gitu kan. Kan itu. Iya. Jadi saya yang tidak pernah publikasi misalnya, bukan tidak pernah, tapi jarang publikasi, itu kan aspek pemasaran apa namanya keahlian saya itu kan rendah juga gitu kan. Iya. Saya nggak dikenal sama orang gitu kan. Tapi orang-orang yang teman-teman pollster yang lebih banyak tampil di media gitu ya, itu kan kemudian lebih laris dan ya seperti juga bisnis lainnya, ada yang jadi konglomerat, ada yang sifat bisnisnya UMKM. Ya, kalau saya ini kan skala bisnisnya UMKM. Ya, tetapi kan yang menjadi menurut Anda tadi Anda besar, tapi Anda kemudian menjadi hama. Dan kalau Anda besar berarti Anda hama yang besar. Itu kan membahayakan buat demokrasi kita kan? Iya. Ya, hal yang kedua menurut saya memang teman-teman pollster itu sebaiknya otokritik ya Mas ya. Jadi apa namanya harus tetap berjalan pada jalur metodologi yang benar lah gitu. Ya. Saya contohkan misalnya tadi itu survei-survei tentang partai politik itu kalau bisa tidak usah lah itu diumumkan kepada publik karena itu tidak berguna gitu ya. Dan secara metodologi sebenarnya itu kan keliru gitu. Jadi untuk apa kita menyampaikan kepada publik hal-hal yang sifatnya indikatif yang bisa menimbulkan perdebatan gitu kan, kecemasan di pihak lain, kegembiraan pihak lain, kegembiraan semu, kecemasan semu gitu kan. Itu kan ya terus terang itu kan efeknya pada persepsi publik terhadap lembaga survei. Ya. Sekarang ini secara pribadi saya sudah kehilangan kebanggaan, Mas. Karena kalau ditanya kerjaan Anda apa? Enggak, saya kerja apa-apa. Saya bertani. Oke, terima kasih Mas Agung Priyatnani. Jadi sekarang clear ya buat Anda semua ya. Mengapa saya dan Bung Rocky Gerung juga selalu teriak-teriak gitu. Kalau kami sekarang dengan ngobrol dengan Mas Agung ini kita bisa dapat lebih akademis deh. Ya, dan motif saya ini bukan apa-apa ya Mas ya. Ini hanya otokritik buat teman-teman para pollster ya. Ini karena saya juga di pollster, saya berusaha untuk meluruskan jalan kita bersama ini karena agar apa yang saya bayangkan di tahun 98, tahun 2000 itu bisa berjalan seperti bayangan saya pada saat itu sekarang ini gitu kan. Jadi bukan misalnya saya promosi diri atau merendahkan teman-teman yang lain. Bukan sama sekali. Ini hanya sekedar yang mencoba otokritik aja. Ya, ada istilah kan satu guru satu ilmu, jangan saling mengganggu. Tetapi saya kira saya bisa simpulkan pernyataan Anda ini adalah semacam himbauan para surveyor, lembaga survei, para pollster, kembalilah ke jalan yang benar. Itu ya, Mas Agung ya. Baik. Terima kasih Mas Agung Priyatna, beliau ini adalah senior pollster dan dulu pernah menjadi kepala divisi penelitian dari LP3S ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.